Haidar menggendong bayi merah itu dengan terus menatapnya. Jantungnya berdebar hangat. Masih tidak menyangka dia jadi seorang ayah. Haidar, haus. Haidar mendongak menatap Lily yang masih dalam proses pemulihan itu. Dia pun mendekat, meraih gelas dengan sebelah tangan menggendong bayinya. Pegang dulu, jangan minum. Aku simpen bayi dulu. Haidar berjalan ke arah boks bayi, menyimpannya perlahan dan hati-hati. Anaknya itu begitu damai, tenang. Benar kata Lily, dia seperti dirinya saat kecil. Lebih banyak diam mengamati, pasti besarnya begitu. Haidar kembali mendekati Lily, membantunya untuk minum. Dengan hati-hati Lily kembali rebahan setelah selesai. Mau makan? Tawar Haidar dengan mengusap puncak kepalanya. Lily menggeleng. Anak kita tidur? Tanyanya. Haidar mengangguk. Serius gak mau makan? Mama, papa lagi di perjalanan, kita titip kalau mau, tawarnya. Lily menggeleng. Mama sama papa mau ke sini. Padahal gak papa, kasihan lagi sibuk, balasnya. Haidar mengecup kening Lily. Orang tua kamu baru orang tua beneran. Sesibuk apapun mereka tetap mengutamakan anak, lalu tersenyum tipis. Lily balas tersenyum lemas. Jemarinya mengusap lengan Haidar yang jemarinya masih mengusap kepala. Kamu udah makan? Lily menatap Haidar yang menatapnya penuh cinta itu. Udah, saat kamu tidur tadi, jawabnya dengan masih mengamati wajah Lily yang berisi. Kamu belum tidur ya? Tidur Gi, nanti aku panggil kalau bayi kita nangis. Haidar yang memang mengantuk pun mengangguk. Aku tidur sebentar ya sambil nunggu mama sama papa kamu, balasnya. Lily mengangguk. Haidar menggeliat, matanya terbuka lalu mengerjap saat mendengar suara-suara di sekitarnya. Mata yang awalnya buram kini mulai jelas. Sanum dan Roger ternyata sudah datang. Sejak kapan? Kenapa dia tidak dibangunkan? Pa. Haidar duduk lalu berdiri dengan muka bantal dan rambut agak berantakan. Sanum dan Roger menoleh, begitupun Lily. Cuci muka dulu, perintah Roger yang diangguki Haidar. Tak lama Haidar kembali bergabung, menyapa keduanya dan memeluknya sekilas bergantian. Terlihat sekali Sanum dan Roger bahagia melihat cucu tampannya. Mama yakin, akan mirip Haidar. Sanum perlahan menggendong bayi tampan itu. Bagus mah, biar nanti jadi keren. Kalau mirip aku nanti gak bisa diem, pusing. Kekeh Lily. Sanum tertawa pelan mendengarnya. Dia menggendong dengan ahli dan tetap hati-hati. Tatapannya berbinar penuh cinta. Tampannya cucu nenek, Sanum menimang lembut. Roger merapat pada sang istri, menatap cucu pertamanya sama berbinar. Jemari besarnya mengusap pipi sang cucu. Siapa namanya? Tanya Roger seraya menatap Lily dan Haidar bergantian. Haidar menatap Lily. Fatian untuk nama awal, Pa. Kata Lily. Papa sama mama mau nambahin? Tanya Haidar. Sanum dan Roger saling pandang sejenak. Dulu mama kalau punya anak laki-laki namanya mau Rafaifa, gimana menurut kalian? Tanya Sanum. Fatian Rafaifa Didat, ucap Haidar. Bagus. Lily mengulum senyum senang. Mereka terlihat bahagia menikmati hari yang kian menjemput malam. Hingga tak lama dari pulangnya Sanum dan Roger sementara, datanglah Hengki beserta asistennya. Mana cucu papa? Hengki terlihat senang. Mungkin karena cucu pertamanya laki-laki sesuai dengan harapannya. Lily tersenyum tipis. Dia juga lega dengan fakta anaknya laki-laki. Haidar dan Lily memang sengaja menyembunyikan jenis kelamin saking takutnya Lily kepikiran.
Lily dan Haidar bahkan membeli pakaian dan peralatan lainnya dengan warna yang netral saking tidak tahunya. Sedang tidur. Haidar menjawab dengan datar. Kalau saja anaknya perempuan, pasti Hengki tidak akan menjenguk atau menanyakannya. Haidar menatap Fatian yang sedang menyusu itu. Terlihat tenang dan tidak tergesa. Dia usap kepala mungilnya. Gantengnya, Lily terus memuji sang buah hati dengan pandangan haru penuh cinta. Gennya bagus. Balas Haidar. Tanpa mendebat Lily mengangguk. Jadi pengen bikin yang banyak, celetuknya yang membuat Haidar batuk. Lily tertawa pelan. Menatap geli Haidar. Jangan bikin aku membara, sayang. Aku kalau terlalu semangat bahaya, kamu gak akan sanggup. Lily kembali tertawa pelan lalu mengusap pipi Fatian. Ada miripnya kamu, Haidar menunjuk hidung Fatian, mengusapnya sekilas. Iya ya, gak kayak hidung kamu. Lily terlihat bahagia, hidungnya mancung kok. Hening beberapa saat. Kamu bahagia? Tanya Lily lalu mendongak yang ternyata Haidar tengah menatapnya lekat nan dalam. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Jelas bahagia. Jawab Haidar yakin tanpa berpikir. Di sisi lain aku takut, lanjutnya. Seorang Haidar takut? Canda Lily. Aku serius. Oke, maaf. Lily memasang wajah serius. Takut gagal bahagian kalian, takut waktu aku ke depannya sedikit untuk kalian. Itu yang terus aku pikirin selama 2 hari ini, jujur Haidar. Aku kan udah bilang, tentang masa depan jangan terlalu dipikirin sekarang. Semua rencana manusia bisa berubah, sayangku. Lily meraih jemari Haidar dengan sebelah tangannya yang bebas. Aku tahu. Aku juga gak terlalu larut kok. Haidar mendekat, mengecup ringan bibir Lily 2 kali lalu ketiga kalinya cukup lama. Ciuman intens setelah 2 hari disibukkan menjadi orang tua dari bayi tampan bernama Fatian. Makasih, untuk semuanya. Bisik Haidar lalu kembali M4Lum4T bibir Lily penuh kasih, semua cinta dia salurkan. Kecupan dan lumatan lembut itu terasa menenangkan, tidak terburu-buru didorong oleh gairah. Tanpa kamu, aku gak akan sebahagia ini, bisik Haidar lagi. Lily menghangat, kedua matanya basah tak bisa dicegah. Haidar terdengar begitu tulus. Rasanya Lily terharu. Haidar melepas P4 Good 4N. Dia kecup kening Lily lama lalu barulah memandangnya. Mengusap pipi basah itu. Kita berjuang ya, dalam keadaan sesulit apapun kita harus bareng-bareng. Ujar Haidar dengan suaranya yang mengalun lembut. Es dalam diri Haidar benar-benar mencair. Lily mengangguk dengan kian terharu. Aku janji akan semakin terbuka, begitupun kamu. Kita gunain komunikasi sebaik mungkin agar kedepannya kita selalu baik-baik aja. Lagi-lagi Lily hanya bisa mengangguk haru. Sekarang stop nangis, Bunda. Lalu dia seka dan kecup sekilas pipinya. Lily kian terharu. Dia tidak menyangka akan menjadi bunda di usianya yang masih muda menurutnya. Dia pikir dia akan menjadi ibu di usia 30 tahun ke atas. Takdir memang susah ditebak. Kok malah makin deras? Kekeh Haidar seraya terus menyekanya tanpa lelah. Susah, terharu banget, bibir Lily bergetar lucu menahan isakan. Agar tidak membangunkan sang bayi yang masih menyusu walau sebenarnya terdiam alias terlelap. Lepasin dulu, Haidar menyuruhnya melepaskan putingnya. Lily menurutinya. Haidar mengambil alih lalu perlahan merebahkannya. Lily tersenyum. Haidar terlihat cocok dan ahli. Otaknya memang tidak diragukan lagi. Langsung pandai. Haidar kembali mendekat. Duduk di ranjang rumah sakit itu lalu memeluk Lily dan mengurainya sedikit agar bisa menatap. Keduanya saling menatap,
mengamati lalu perlahan kembali menyatukan bibir. Untuk kembali mengungkapkan perasaan satu sama lain yang kian terasa nyata dan menggebu. Keduanya sangat bahagia, berharap semua akan bertahan lama. Selama 6 bulan semenjak ada Fatian. Tidak terlalu ada yang berubah selain mungkin lebih sibuk dan saat malam selalu terbangun karena tangisan Fatian yang lapar. Seperti malam ini. Haidar yang baru terlelap 1 jam lebih. Harus terbangun saat merasakan pergerakan di sampingnya dan tangisan bayi. Tidur aja, kamu baru istirahat sebentar dan besok kerja. Kata Lili yang kini bergerak mengambil Fatian lalu membawanya ke atas kasur dengan bersandarkan kepala ranjang. Haidar pun mengangguk pelan. Dia mendekat, mengusap lengan bayinya dengan perlahan memejamkan mata. Lili membiarkan Fatian menyusu, sebelah jemarinya mengusap rambut Haidar yang membuat Haidar tak bisa lama-lama untuk kembali pulas. Dengkuran mulai terdengar walau tidak terlalu kencang. Kasihan Haidar, bekerja walau dengan Hafin tetap pulang sore bahkan sempat telat sampai jam 7 malam. Lalu setelahnya membantu mengasuh Fatian dan Lili istirahat atau mengambil ASI yang mulai rembes. Walau begitu Lili tetap menikmati prosesnya. Lelah memang, badan pegal pasti tapi dia bahagia. Rasanya lengkap. Mimpi indah, ayah. Gumam Lili dengan masih membelai kepala Haidar. Udah gondrong, harus dipangkas, gumamnya menilai. Aku mau digondrongin, kata Haidar kalem dengan menggendong Fatian sebelum berangkat bekerja. Jangan. Gak suka kelihatan kurang rapih. Lili memakan sarapannya lagi. Bisa diikat, gampang. Asal kita bisa nata aja, pasti kelihatan rapih. Haidar mengusap bedak di kening Fatian. Fatian hanya menatap dengan memainkan kedua lengannya, terlihat tertarik dengan wajah ayahnya. Gak mau. Lili menolak, dia sukanya Haidar pendek dan jidatan, kelihatan seperti orang Korea. Kamu boleh potong pendek. Oke. Jawab Lili cepat dengan senyum mengembang. Selama ini dia mengeluh dan meminta potong rambut, namun Haidar terus menolak. Katanya suka rambut panjang biar bisa dijambak kunciran kudanya saat tahulah. Dasar jahat. Mesum. Tapi bukan jambak kenceng ya. Jangan dibayangkan juga. Serius gak sayang udah sepanjang itu? Haidar jadi tak rela. Gerah. Apalagi harus sisirannya lama kadang gak selesai kalau Fatian nangis. Jawabnya dengan sibuk mengaduk sarapan yang tinggal sedikit lagi. Oke, aku izinin potong. Belum pernah lihat kamu pendek. Jadi aku tinggi nih. Lili tersenyum cerah. Apanya? Gengsinya? Lili mendengus. Udah siang, sini Fatiannya. Lili memilih mengakhiri sarapannya, dia menerima Fatian. Haidar mengecup beberapa kali pipi Lili. Aku malam ini mungkin telat. Mama juga katanya nginep di sini karena papa ada urusan, jelasnya. Lili mengangguk. Jangan lupa minum sama makan, nasihatnya lalu menerima kecupan di bibir dan keningnya. Kamu juga? Haidar mengecup pipi Fatian. Kerja dulu ya, jagain bunda jangan rewel, lalu mengusap kepala keduanya dan pergi. Bu, siang ini saya akan belanja bedak dan keperluan yang habis untuk Fatian. Lili menoleh pada pengasuh Fatian. Mbak Ineke atau Ike? Iya, Mbak. Nanti saya titip beli sabun ya, balasnya. Dan untuk pakaian Fatian sudah saya tata di lemari atas, untuk yang baru di bawah, masih dengan bungkusnya. Lili mengangguk. Dia merasa terbantu. Mama mau tidur sama Fatian, ada ASI cadangan kan di kulkas ASI? Tanya Sanum dengan menimang Fatian yang sayu-sayu seperti ngantuk. Ada mah, apa enggak ngerepotin?
Mama istirahat aja. Gak sama sekali, kapan lagi Mama bisa lama sama cucu Mama? Kamu gak percaya sama Mama? Bukan gitu Mama. Ih. Sanum tertawa pelan, dia pun hanya bercanda. Kamu sama Haidar bisa istirahat. Lily pun mengangguk. Selama berbulan-bulan dia memang kurang istirahat, Haidar pun sama. Mungkin sehari dia bisa mempercayakan semuanya pada Sanum yang lebih berpengalaman. Damai banget rumah, apa Fatian gak rewel? Haidar masih sibuk melepas atribut seperti dasi, ikat pinggang. Haidar belum sadar dengan posisi Lily yang berdiri di ambang pintu kamar mandi, baru selesai bersih-bersih dan bersiap. Aku telat Haidar menghentikan langkah dan ucapannya. Saat melihat tubuh berisi Lily dibalut pakaian tipis menerawang dengan banyak tali yang menahan agar tidak melorot. Haidar menghela nafas dengan senyum mengembang cerah. Lelah seolah terangkat, dia seperti segar kembali. Ada apa malam ini? Haidar mendekat dengan menatap Lily mulai menggelap. G4 irahnya yang cukup lama tidur kini bangkit dari tidurnya. Dikasih kesempatan buat urus suami sama Mama. Jawab Lily seraya menyambut pelukan Haidar, dia letakkan jemarinya di dada bidang itu, mengusap debunya lembut. Penampilan dan tubuh Lily kini semakin terlihat matang. Auranya pun begitu bersinar. Apa semenggiurkan itu istri yang baru selesai melahirkan? Lily semakin cantik, semakin seksi dengan tubuhnya yang berisi di tempat yang tepat. Kamu mandi dulu, aku tunggu. Bisik Lily. Haidar menggigit bibir bawahnya. Situasi semakin panas, Haidar meremang. Kenapa Lily semakin nakal, astaga. Dia suka. Tunggu aku, Liliana. Bisik Haidar serak nan dalam. Lily ikut meremang. Dasar sama-sama penggoda dan N4F1. Keduanya sudah tidak gengsi lagi, keduanya akan sama-sama liar. Cantik, puji Haidar saat Lily menari, meliukan tubuhnya yang tipis menerawang itu. Mata jelalatan Haidar sontak kian menggelap dan fokus. Haidar menggigit bibirnya, menunggu Lily selesai dengan tingkah yang membuat Haidar semakin panas dingin. Handuk yang membelit Haidar sudah terlihat begitu menonjol. Ada sesuatu sekeras batu yang tak sabaran di sana. Lily berjalan perlahan, menggoda. Haidar menelan ludah. Kenapa Lilynya jadi begitu pandai menggetarkan kelelakiannya? Haidar menyambut, hendak meraup bibir Lily dengan bibirnya, namun Lily mundur. Haidar menatapnya semakin lekat. Belajar dari mana, Suara Haidar begitu berat dan serak. Lily tersenyum lalu menduduki paha Haidar yang membuat Haidar M3L3 nguh. Dari film barat kesukaan kamu, bisik Lily di depan bibir Haidar, kedua jemari tangannya membingkai wajah Haidar. Haidar terpejam sekilas. Pantas saja merasa tidak asing, apalagi melihat tarian menggoda tadi. Bisa kita mulai? Haidar tidak ingin terganggu di saat dia sudah di puncak. Jadinya dia ingin cepat saja. Sabar, bisik Lily lalu mendorong Haidar perlahan hingga rebahan. Jemari lentik itu berjalan menelusuri dada bidang Haidar. Mengusapnya ringan yang menggelitik saraf Haidar. Haidar mulai terengah pelan, tubuh kekarnya sedikit gelisah namun suka. Sangat suka. Lily tahu di mana tempat sensitifnya. Jemari lentik itu terus menelusuri jejak bekas ciuman ringan Lily di kulit Haidar. Liliana, Haidar terdongak, suaranya, nafasnya terdengar mendamba. Lily semakin semangat untuk menyenangkan suaminya. Kapan lagi mereka bisa? Lily akan menggunakan waktunya kali ini dengan maksimal. Lily duduk di antara kaki Haidar, jemarinya mulai melepaskan handuk yang membelit pinggang Haidar itu. Perlahan namun pasti. Haidar sampai dibuat gemas. Haidar menggeliat.
Terdiam sejenak guna mengumpulkan nyawa. Semalam sungguh malam yang panjang dan luar biasa. Lily berperan aktif membuatnya terus terbayang-bayang bahkan masuk ke dalam mimpinya. Haidar menoleh ke kiri, Lily meringkuk di bawah selimut itu menghadap ke arahnya. Terlelap begitu pulas dengan rambut berantakan di bantal. Lelah ya? Gumam Haidar lalu mengulurkan sebelah tangannya menyingkirkan rambut yang menghalangi wajah Lily. Lily tidak terganggu sama sekali. Haidar memutuskan untuk turun dari kasur, meraih celana baru dan jaket di lemari lalu ke kamar mandi. Cuci muka dan sikat gigi setelahnya mengambil ponsel di nakas dan menghubungi seseorang di balkon. Langit mulai berwarna, tidak terlalu gelap. Mungkin karena pukul 5:30 pagi. Udara pun begitu sejuk segar. Haidar berbincang dengan Hafin. Tugasnya cuma periksa data, surat-surat yang kayak gitu. Gue kerjain di sini. Oke aja sih, buat ketemu klien hari ini memang tugasku kan, Kak. Gue cuma kasih tahu aja hari ini gak akan ke kantor. Bilang ke papa juga jangan rewel, gue gak kayak dia sampai lupa keluarga. Hening beberapa saat. Hafin pasti sedih mengingatnya. Suatu saat nanti, lo juga jangan kayak papa. Uang memang butuh. Tapi di dunia ini yang harus kita kejar bukan cuma uang dan jabatan. Kasihan keluarga yang diabaikan, gue tahu lo pasti paham rasanya. Tenang aja. Kak Haidar kan jadi idolaku, bakalan aku ikutin, kekehnya. Haidar terdiam. Adiknya itu masih terlalu muda. Kebebasannya terampas. Nanti, gue cari orang terpercaya di bidang ini buat gantiin lo. Lo harus ngerasain apa itu bebas sekali, tanpa dituntut apapun. Gak usah Kak, aku seneng kok. Aku seneng karena banyak kenalan, jadi gak kesepian. Bagi Haidar Hafin itu tetap adik kecilnya. Mendengarnya kesepian jelas merasa kasihan. Dia seolah ditarik ke masa kecil dulu. Di mana Hafin kecil selalu duduk tak bersuara menemaninya yang dituntut banyak keahlian, banyak belajar. Hafin yang harusnya ditemani sang mama justru ditinggal berdua dengannya, bahkan diabaikan olehnya. Haidar merasa bersalah sungguh. Halo, Kak. Pokoknya gue atur supaya lo bisa bebas cari jodoh, jangan terus kesepian, apalagi suka kesepian. Gak baik, gue tutup. Haidar masuk ke dalam kamar lagi. Menutup rapat balkon agar Lily yang masih polosan di bawah selimut tidak kedinginan. Haidar mendekat, duduk di sampingnya yang masih tidak terusik. Haidar kecup kening dan bibirnya ringan. Tanpa kata Haidar kembali turun dan meninggalkan kamar menuju dapur. Hari bebas, hari spesial ini akan dia gunakan untuk menyenangkan Lily. Udah bangun, tumben langsung ke dapur tidak siap-siap kerja. Sanum menggendong Fatian yang tengah menyusu di dot itu. Haidar sontak berbalik dengan cerah. Anak ayah bangun pagi iya? Gak rewelkan sama nenek? Ocehnya mengabaikan sejenak pertanyaan Sanum. Fatian sama sekali gak rewel, dia gumam-gumam atau gerak-gerak kalau bangun makanya mama langsung kebangun. Dia ngerti kalau ayah bundanya butuh waktu berdua, sindir Sanum dengan mengulum senyum geli. Makasih ya, Ma udah kasih kita waktu yang berharga. Ucapnya sembari memainkan jarinya yang digenggam Fatian. Mama lihat Lily murung, takutnya dia baby blues atau postpartum depression. Dia selalu berusaha melakukannya sendiri, terus kayak beda aja dari Lily. Kamu sadar gak Lily murung terus? Makanya mama ngobrol sama papa, dan papa izinin mama gak ikut. Oh, jadi begitu kebenarannya. Haidar semakin berterima kasih atas perhatiannya terhadap Lily. Haidar pun sama terobati jadinya. Jangan lupa sering puji Lily. Lily bisa aja nanti merasa kurang percaya diri karena gemuk, jangan banyak nuntut. Banyakin perhatian sama ngalah, iya. Nasihat Sanum. Haidar mengangguk.
Dia memang beberapa kali melihat Lili murung. Terlihat lelah, kadang juga mudah jengkel, mudah nangis hanya hal sepele. Walau semalam garang diranjang, tapi sebelum-sebelumnya tetap saja terlihat lebih murung. Apa ada masalah lain? Moga aja enggak ya, moga aja cuma lelah aja. Kalau makin parah, kamu bisa hubungi dokter Mama. Dulu Mama ditangani sama mereka saat lahirin Lili, jelasnya. Haidar kembali mengangguk. Kalau gitu aku siapin sarapan dulu buat Lili ya, Ma. Pamitnya. Serius tidak kerja? Haidar lupa menjawab pertanyaan sebelumnya. Hari ini bekerja di rumah, Ma. Jawabnya yakin. Dia benar-benar ingin membahagiakan Lili. Oh baguslah, tapi Mama pulang jam 10-an nanti. Gak apa-apa, Ma. Makasih pengertiannya ya, Ma. Sanum mengangguk dengan senyum hangat. Sungguh mertua yang baik. Lagi-lagi Haidar merasa beruntung masuk ke dalam lingkar keluarga Lili. Lili menggeliat saat merasakan sinar matahari begitu menyilaukan. Tidurnya yang nyenyak sampai terusik. Ceka. Sinarnya. Tutupin, Haidar. Rengek Lili pelan seraya mencari tubuh Haidar dengan mata masih terpejam berat oleh kantuk. Jemarinya itu terus mencari namun kosong. Lili pun membuka matanya dengan berat hati. Haidar sudah tidak ada. Udah berangkatkah? Dasar. Kok jadi kayak wanita penghibur? Dumel Lili lalu bergerak pelan, menggeliat dan terdiam sejenak. Lili melotot saat ingat ada Fatian yang harus dia urus. Dengan tergesa Lili meraih gaun tipis itu, namun dia urungkan, dia memilih kaos Haidar. Lili berlari ke kamar mandi, mencuci muka, menyepol rambut seadanya. Mengganti pakaian menjadi celana dan kaos rumahan lalu turun dengan tergesa. Ma, Lili terdiam saat melihat punggung Haidar, dia tengah sibuk menata makanan sampai tidak sadar kehadirannya. Lalu di mana Fatian dan sang mama? Sebelum melihatnya dia ingin menyapa dulu Haidar. Kamu lagi apa? Haidar menoleh cepat. Kamu udah bangun, cantik? Tanyanya lembut dengan senyum tipis khasnya. Lili memicing dengan mengulum senyum geli. Efek semalam kah? Manis banget. Aku tanya kamu lagi ngapain? Lili mengintip, nemplok di belakang tubuh Haidar. Yang pasti gak mainin kamu, sayang. Lili semakin memicing dengan bibir berkedut mengulum senyum geli. Kenapa dari Tom berubah jadi buaya? Apa? Salah ya? Kekeh Haidar lalu mengangkat hasil karyanya dan berbalik membuat Lili berhadapan dengannya. Wangi. Lili mengendus nasi goreng dengan daging dan telur ayam, sosis lalu sayuran ala Haidar itu. Cobain, aku masakin sarapan buat kamu sama anak kita. Hah? Kok sama Fatian? BO-nya refleks. Maksudnya tuh kan nanti jadi ASI yang sehat ada sayurnya. Gak cuma pedes doang, sindir Haidar yang mendapat dengusan dari Lili. Ucapan terima kasih buat yang semalam, tadinya aku mau sarapannya kamu. Tapi kasihan jadi makan siangnya aja makan kamu, bisik Haidar seraya menggiring Lili ke meja makan. Gak kerja? Lili terus menatap Haidar lalu duduk saat bahunya ditekan Haidar agar segera duduk. Di rumah aja, hari ini aku kerja santai. Jadi aku temenin kamu selama urus Fatian, jelasnya. Mama sama Fatian mana? Tanya Lili sebelum makan. Lagi mandiin Fatian, Mama udah sarapan duluan sama bubur pesanannya tadi, jelas Haidar. Makan dulu, habis itu baru tengok Fatian, lanjutnya. Kamu juga makan sini, sepiring berdua biar romantis, cengir Lili. Haidar senang. Hari ini Lili tidak murung, bahkan sangat cerah. Semoga doa Sanum terkabul. Lilinya baik-baik saja. Haidar mendekat, mengecup pipi Lili lalu membingkai wajahnya. Cium dulu ya,
Belum morning kiss. Bisiknya. Nanti ada mama. Mama paham kok, sebentar aja.